Gara-gara antri daftar IMEI dan ECD tidak disatukan, Mbak TKW ini berantakan terbangnya. Orangnya terbang, bagasinya baru terbang hari berikutnya dan harus bayar 1,5 juta. Nah teman-teman semuanya, khususnya yang pulang dari Taiwan dan akan transit ya di Jakarta untuk meneruskan penerbangan, baik itu ke Semarang, ke Juanda, ke Jogja, ke Lampung dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan sekali ya. Jadi kemarin tuh ada salah satu Mbak TKW dari Taiwan, dia pulang ke Jakarta, kemudian dia transit akan terbang ke Juanda ya. Dia beli tiketnya online. Nih saya sertakan di sini tiketnya ya. Dia beli tiketnya online, kemudian dia terbangnya jam 17:10 dari Jakarta ke Juanda. Nah, tiba-tiba dia ngechat saya dan menceritakan, daftar IMEI kok lama banget ya, antriannya ada di 303. Kemudian saya sarankan, itu dia SMS itu sekitar sudah pukul 4 sore ya. Terus saya sarankan gini untuk teman-teman semuanya, nah ini yang mau ke Jakarta dan daftar IMEI mau penerbangan penerusan, itu gini caranya ya. Jadi kalian turun dari pesawat itu kan nunggu bagasi, ya enggak? Nunggu bagasi, setelah bagasi mungkin daftar ECD. Nah di dalam daftar ECD ini sekalian didaftarkan IMEI-nya. Jangan ECD daftar sendiri, IMEI daftar sendiri. Nanti antrian kalian 2 kali, jam 4 pun belum bisa keluar dari daftar IMEI kalau antrian kamu yang paling belakang. Nah kalau daftar IMEI dan ECD dijadikan satu, itu jam 3 belum sampai itu sudah selesai untuk daftar IMEI dan ECD-nya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri seperti mbaknya ini, dia hampir ketinggalan pesawat dan bagasinya tertinggal dan harus bayar 1,5 juta. Nah, mbak ini ngeyel. Saya harus daftar IMEI itu. Ya udah, dia daftar IMEI sampai jam 16:10. Akhirnya dia lari-lari ke atas, kemudian ke Citylink, dia check-in. Check-innya sudah ditutup, bisanya check-in online. Nah kan check-in udah ditutup, bagasi nggak bisa masuk. Bagasinya kebetulan banyak, nggak bisa masuk. Akhirnya orangnya saja yang masuk, terbang ke Juanda. Nah setelah itu dari pihak Citylink itu akan mengirim bagasinya hari ini ke Juanda. Karena penerbangannya jadi 2, maka mbaknya harus bayar 1,5 juta untuk penerbangan bagasinya ke Juanda. Nah berpengalaman dari kasus yang dialami mbak ini ya. Jadi kalau kejadian seperti ini jarang sekali sebenarnya terjadi kalau kita teman-teman semuanya cepet atau gercep ketika turun ada di Jakarta ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau penerbangannya itu penerbangan transit, itu daftarlah ECD-nya online ya. Kalau kita daftar online, nanti kita tidak akan tertinggal penerbangan di berikutnya. Nah untuk teman-teman yang telat atau antrinya lama daftar IMEI dan ECD-nya, itu segera check-in online ya, karena 30 menit sebelum penerbangan itu sudah harus boarding, dan kalau tidak check-in online kita akan ketinggalan pesawat. Dan mbak kemarin tuh 10 menit lagi dia ketinggalan pesawat. Untungnya saya ajari check-in online itu bisa ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kejadian yang menimpa Mbak Robi ini ya, dari Taiwan ini menimpa teman-teman semuanya. Sayang uangnya hanya demi IMEI yang kadang HP-nya harganya cuma berapa, harus kehilangan tiket pesawat, harus kehilangan uang lebih banyak lagi untuk penerbangan penerusan. Nah untuk teman-teman semuanya, jika memang tidak bisa mendaftar IMEI saat ini, ada solusi ya, di counter-counter itu masih bisa, tapi tidak setiap hari. Jadi IMEI itu sekarang menjadi ladang bisnis ya. Ini sekedar bocoran saja. Jadi di mana para counter-counter itu, kemarin saya juga tanya gitu, saya ada satu HP yang belum IMEI-nya terregistrasi, itu bisa tapi nunggu dari pemerintah. Jadi setiap berapa bulan itu dibuka IMEI-nya itu 1 minggu biasanya. Nah di situ teman-teman semuanya yang belum daftar IMEI itu dimanfaatkan oleh counter-counter tertentu itu untuk mendaftarkan IMEI ke pemerintah ya, ke Kemenperin maupun ke Bea Cukai. Biayanya lumayan mahal. Sekarang daftar IMEI itu harganya 1 jutaan. Dan itu tidak setiap hari bisa, harus nunggu ya. Jadi harus sabar beberapa bulan gitu. Nah itu informasi yang mungkin dibutuhkan atau penting bagi teman-teman semuanya, dijadikan pengalaman Mbak Robi ini untuk teman-teman semuanya agar tidak terjebak lagi dalam antrian IMEI sehingga hampir ketinggalan pesawat dan harus mengeluarkan uang lagi 1,5 juta untuk hanya menerbangkan bagasinya. Nah sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat berjuang, selamat bekerja.